dari pengurus di Zoom ada? Oh ada ya, Ibu AA. Lalu tema tahunan ini kembali diulang pada awal kata namanya, kebaktian awal tahun kita, tanggal 16 Januari. Ada di antara ibu-ibu yang datang ya? Sudah ya? Ada beberapa ibu-ibu yang datang di sini. Nah, mengapa ini kita ulang? Itu karena diharapkan begini, supaya kita satu persepsi untuk bagaimana kita melakukan sesuatu dalam tahun ini. Jadi apa yang akan kita lakukan, rupanya itu menjadi sangat penting. Karena kalau tidak nanti kita akan berlain-lainan arah. Jadi kalau orang Batak katakan, jadi kalau narik sesuatu itu sama-sama ke satu tempat, nah itu akan jauh lebih kuat. Jadi kalau satu orang tarik ke sana, satu orang tarik di sini, itu bisa sangat tidak efektif tarikannya ya. Tapi kalau sama-sama kita tarik, mau bambu yang agak-agak suharpe, budut dong, bisa itu. Jadi mau lo suhar, suhar bulu ditarik halak Soeharto tarikon katanya. Jadi supaya maksudnya sama, kalaupun itu agak-agak mungkin jadi berat, tapi kalau ke satu arah kita tarik itu akan menjadi lebih gampang ya. Nah kira-kira itu makanya diulang ini. Itulah sebabnya kalau saya coba, tadi kan sebenarnya udah dibacakan MC kita, tema kita tahun ini apa? Nggak bisa hafal. Memang kalau dihafal, Nadim sudah bilang itu, kita saat ini jangan suruh menghafal, tapi mengerti. Itulah. Nah, cek aja sekarang, apakah setelah 2 kali pengurus sudah dengar, lalu udah bisa melafalkan itu? Belum tentu. Tapi coba nanti kita jelaskan, saya yakin akan tahu. Kalau ini ada para guru di sini, ada guru, kalau 3 bulan ini saya suruh hafal pertama 3 bulan ini ingat, bulan keempat udah pada lupa. Tapi saya yakin kalau kita jelaskan, udah mengerti apa itu temanya, akhir tahun nanti udah ngerti kita kira-kira kemana bersama-sama. Nah untuk itulah nanti ada ujiannya, tes pada terakhirnya. Nah tesnya kira-kira jangan persis kata-kata di sini, harus keluar dari pikiran kita. Itu artinya sudah mengerti. Jadi kata-kata kita atau bahasa kita yang akan kita membuat formulasi tema ini nanti ya. Nah sebelumnya mari kita membaca dalam 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 6. 2 Timotius 2, saya melihat di sini semua poin-poinnya ada apa yang akan kita bicarakan ini. 2 Timotius 2 ayat 2 sampai ayat 6. Sudah semua dapat? Baik, 2 Timotius 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang kedua, ibu-ibu sekalian akan membaca 4, saya kembali ayat 5, lalu ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Baik, kembali kita ke formulasi tema kita ini. Coba kita baca bersama-sama 3 ya. Membentuk kader yang semakin tulus dan setia terhadap panggilan Kristus. Memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan know-how sehingga efektif dalam pelayanan. Baik, sejauh ini pembacaan firman Tuhan, barangkali ada yang bisa langsung hafalkan ini sampai bagian yang terakhir itu. Tetapi bukan itu yang kita inginkan. Kita mengerti apa arti tema ini, itu yang sangat penting.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata tahun ini kita diharapkan akan membentuk kader. Kata mencipta itu akhirnya sudah dirubah. Karena kata mencipta itu setelah dilihat kira-kira nampaknya itu dari yang tidak ada, dari yang masih nol sehingga membuat menjadi ada. Itu dari terminologi itu. Jadi kata membentuk. Karena ada kata yang semakin, berarti tadinya memang sudah ada, jadi proses supaya lebih lagi. Jadi dari nol, bukan dari nol, tetapi memang sudah ada. Memang kenyataannya kader kita di PDP ini sudah ada. Jadi akan membentuk, tadinya ada kata-kata yang dibuat di sini yang secara Alkitab sebenarnya memperlengkapi. Tetapi ada yang mengusulkan itu lebih tajam kalau kata membentuk. Nah, intinya menurut Alkitab kalau kita melihat tadi harus selalu ada pengkaderan. Kaderisasi itu harus terjadi dimanapun. Ya, pada saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini kepada siswa dan pemuda. Kebetulan saya yang menyampaikannya. Nah, di ibu-ibu juga nanti di Bu Maria juga. Kalau mereka saya katakan begini, saya ini sekarang masih bisalah jalan. Kami biasa jalan ke beberapa tempat mendaki untuk memberitakan Injil. Ya, memang daerah-daerah pelayanan kita itu, nanti ditanya itu teman-teman yang ikut, itu memang kita jalan berkilo-kilometer, itu nanjak dan seterusnya. Saya pikir saya masih tahan, karena ya untuk itu saya melatih juga. Iya, setiap pagi jalanlah ya, lari. Karena apa? Tapi saya bilang dengan mereka, bagaimanapun nanti umur 70, 80 sudah tidak akan mampu. Walaupun saya mencoba sekarang ini pun saya harus melatih kaki saya. Itu terutama. Karena penginjil itu kan kakinya yang harus kuat ya kan. Makanya berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Oh iya, itu terlalu dipaksakan kali ya. Tetapi kebetulan pelayanan-pelayanan penginjilan kita banyak daerah-daerah yang sangat-sangat terpencil, harus jalan kaki. Lalu bagaimana? Nah, saya ingin mengutarakan kepada adik-adik itu bahwa kita sangat memerlukan kader, orang-orang yang meneruskan, orang-orang yang banyak berlipat ganda. Jadi di sini harus terjadi, di Ibu Lydia ini harus terjadi pengkaderan. Yang idealnya sih yang lebih tua akan berlalu digantikan yang muda, tetapi tidak akan selalu begitu. Bisa saja yang lebih lama di sini yang sudah melayani harus meneruskan itu kepada orang-orang yang baru. Jangan dibiarkan yang baru ini menjadi penonton yang setia terus menerus. Terus mengangguk-angguk datang. Ya sih Ibu Lydia mengharapkan lebih banyak lagi, itu bagus. Tetapi lebih lagi semua dari Ibu Lydia ini akan diperlengkapi, dibuat menjadi kader, dibuat mampu melakukan. Dari mana itu kita tahu? Coba kita baca ayat 2 itu. Ayat 2. 3 ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Tidak apa-apa lah kita praktek ya, karena ini supaya lebih gampang diingat. Ibu bertiga boleh maju saja. Nggak ada gerakan nari, yakinlah saya tidak akan suruh nyari. Oke ya, itu di sini. Itu di sini, lalu Mama Naomi, kemudian itu di sana. Oke, di sana. Lihat, saya lah Paulusnya, begitu ya. Apa ayat 2? Coba ayat 2, 3, stop kalau saya katakan stop ya, 3 ya. Sampai di situ dulu. Berarti ini siapa berbicara kepada siapa? Paulus kepada Timotius. Lihat saya itu. Timotius, ini Timotius ini. Itu oke ini. Timotius, apa yang kau lihat di depan banyak saksi yang sudah kulakukan? Lalu apa katanya? Baca lagi. Kepercayakanlah itu kepada orang yang lain dulu. Nah, berarti
Itoku ini, dalam hal ini Timotius, akan mempercayakan itu kepada Ito saya, Mama Naomi ya. Dipercayakan. Siapakah Mama Naomi ini? Coba, ada loh. Ya terus, yang cakap. Untuk apa cakap mengajar dia? Dalam rangka apa? Untuk apa itu kira-kira? Supaya dia mengajar orang lain kan? Berarti Ito ini, Mama Naomi akan mengajar lagi kepada Ito sana. Lihat itu. Jadi tidak berhenti. Saya mengutarakan kepada Ito saya, dalam hal ini Timotius, kalau saya Paulus, lalu Timotius atau dalam inilah Ito, percayakan ini ya kepada yang bisa mengajar. Lalu Ito ini akan mencari. Ternyata apa? Ito Naomi. Udah dipercayakan. Siapakah Ito Naomi ini tadi? Orang yang cakap mengajar. Nggak ada orang yang cakap mengajar untuk tidak mengajar. Tentu supaya dia mengajar lagi. Itulah Ito Parapa. Bisa dimengerti ya? Oke, oleh hati. Berarti jelas ya? Pengkaderan. Kita harus membentuk kader. Dari situ jelas Paulus menceritakan kepada Timotius. Timotius diminta supaya dia menceritakan itu kepada seseorang. Seseorang itu adalah harus cakap mengajar karena diharapkan dia akan mengajar orang lain. Itu secara langsung kita lihat, itu rupanya disuruh terus menerus. Jadi kalau kita tidak membuat ini, maka akan terjadi masalah yang besar di dalam gereja. Saya tidak perlu menyinggung, tapi beberapa gereja saya lihat mengalami itu. Ada satu gereja yang tidak perlu saya sebut namanya, karena saya kebetulan disuruh ikut untuk mencari Sintua Wek. Susah sekali. Dari sekian banyak, berapa kakak, ribuan kakak, untuk mencari penetua Sintua Wek. Kesulitan. Ada apa? Makanya saya tidak akan sebut nama gereja itu. Nah, kita di PDPA ini tidak boleh. Kita harus terus meneruskan itu kepada orang supaya dia bisa berbuat. Sudah bisa berbuat. Lalu sekarang sudah tahu. Oh, rupanya kami tahun ini akan lebih fokus kepada pengkaderan. Supaya pengkaderan. Lalu langsung ke ujungnya. Begitu kata sehingga. Ada kata sehingga, inilah saya buat ini. Kalau sudah membentuk kader, itu tadi ayat 2 ya. Sekarang apa? Untuk apa? Sehingga yang kuning. 3 ya. Efektif dalam pelayanan. Nanti pasti ibu-ibu tahu. Oh, tema kami kali ini ingin membentuk kader, langsung lompat ke belakang. Yang efektif, berhasil, yang bisa mencapai tujuan, itu kata efektif. Bisa mencapai tujuan, bisa berhasil, bisa mantap katanya untuk boleh melayani Tuhan. Jadi perhatikan, udah mulai dapat kan? Oh, tema kami tahun ini adalah kami ingin membentuk kader sesuai dengan ayat yang kedua supaya mereka efektif dalam pelayanan. Untuk efektif dalam pelayanan nanti akan kita lihat itu, tetapi kita lihatin dulu. Itu yang dalam kuning sekarang. Sekarang kan udah berbeda ya, kita baca bersama-sama. 3, ya. Tulus dan setia terhadap panggilan Kristus. Memiliki pengetahuan luas dan kemampuan know-how. Jadi sekarang ada 2 dulu ya. Oh, pertama-tama pada tahun ini kami akan fokus pembentukan kader sehingga dia efektif melayani. Awal langsung akhir. Untuk menjadi orang yang efektif dalam pelayanan ada 2 hal. Apa itu? Itu satu. Nah ini dia. Karakter dan wawasan serta kemampuan. Di mana karakternya? Tulus dan setia terhadap panggilan Kristus. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas, harus banyak, tetapi tidak hanya pengetahuan. Itu secara teoritis, tetapi kemampuan untuk melakukan. Nah itu.
Jadi bahasa Inggrisnya begitu. Kemampuan untuk mengeksekusi. Ada orang yang pintar, jago dia, banyak pengetahuannya, tapi nggak punya karakter, nggak tulus dan setia. Tapi sebaliknya, ada yang tulus dan setia. Tapi apapun disuruh nggak mampu, nggak bisa. Nah, tahun ini kita nggak mau itu. Kita mau dua-duanya. Orang yang mampu, tapi tulus dan setia. Amin ya, tulus dan setia. Di sini ada dua. Nah, sekarang kembali lagi supaya jangan dihafal tapi tahu. Kami ingin membentuk kader yang efektif, yang kuat, yang berhasil. Jadi mereka itu memerlukan dua syarat, yaitu satu punya karakter, yang kedua punya pengetahuan dan kemampuan. Udah, memang itu. Coba kita lihat. Apakah itu? Coba kita lihat ayat 3 dan 4. 3 dan 4. Kita baca ya. 3, ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Inilah tulus dan setia. Yang penting komandanku, dia setia kepada komandannya. Kata setia sudah pernah saya utarakan di sini, tapi baiklah saya ulang ya, supaya lebih gampang. Ingatkan dua orang kakak beradik yang sangat-sangat saling menyayangi. Mulai kecil mereka sudah diingatkan oleh orang tuanya, papanya. Apalagi kepada yang paling besar. Nah, kau harus jaga adikmu ini apapun yang terjadi. Bila penting nyawamu pun harus kau korbankan. Namanya juga seorang bapak kan ingin memupuk kebersamaan, kekompakan antara adik dan kakaknya. Dan dia selalu pesankan itu kalau makan, kalau dimanapun mereka, kalian harus saling menjaga ya nak, saling menjaga. Suatu ketika mereka pergi ke pantai, seperti dari Merek mau dari Tele maksud saya mau ke Pangururan. Pernah lewat situ ya? Pernah lah ya. Lalu sepanjang jalan kan kita bisa melihat Danau Toba sebelum dapat Goting. Goting lah namanya ya. Jadi ada itu agak curam seperti ini. Agak baik, coba dibayangkan itu. Nah ini memang ceritanya tragis. Tetapi karena kita mau lihat inti saya lanjutkan lagi. Setahu bagaimana jatuhlah mobil mereka ini. Kap atasnya nggak ada. Jadi jeep kan ada yang gitu ya. Jeep kap atasnya itu tidak ada. Jatuh sampai ke danau dan tenggelam itu mobilnya. Nah, abangnya tersangkut di dahan-dahan itu, tetapi sayang adiknya itu jemblung masuk ke danau itu. Dari kejauhan orang lihat, aduh, itu jatuh loh mobil, jatuh. Berlarilah semua orang, tapi karena masih punya jarak itu ada beberapa menit lah baru sampai di lokasi. Tapi ada orang-orang juga melihat, rupanya setelah adiknya itu tenggelam masuk bersama-sama dengan mobil itu, si abang itu pun akhirnya melompat dan masuk menyelam ke dalam. Berdatanganlah orang, kok gak muncul-muncul itu si abangnya. Kalau si anak itu tadi yang adian barangkali ya bisa terjepit di mobil itu, tapi abangnya kok gak muncul-muncul. Yang tragis makanya saya katakan, polisi akhirnya datang menyelidiki, masuk ke dalam setelah memakai alat-alat untuk itu menyelam, dilihatlah keduanya sudah mati. Ya makanya saya bilang tragis ya. Tapi waktu dilihat, apa yang membuat si abang ini tidak muncul? Apakah ada sesuatu yang melilit dia atau jadi terhimpit? Tidak ada. Tapi dia menarik tangan adiknya itu terus dan sampai mati. Setia. Itu yang diharapkan Yesus dengan kita. Bagaimana kalau pedang di sini? Kau masih ikut Yesus semua atau bagaimana? Kan ada kalanya loh. Ya kita masih nyaman, belum pernah. Tapi Yesus telah menyerahkan segalanya bagi kita. Maka Tuhan katakan, setialah. Nyawa saja pun saat ini kita sedang diminta
Lalu bagaimana kalau pergumulan? Banyak sekali di antara kita, mundurlah, yang bertuhan itu lebih enaknya nggak bertuhan, kulihat lebih suksesnya mereka. Tunggu dulu, itu sangat menggoda. Tapi Tuhan katakan kepada kita, setialah. Aku pun setia. Aku tidak akan pernah mengubah kasihku kepadamu. Tenanglah. Kamu mungkin barangkali mengalami guncangan atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Ini teman di sebelah kita ini enggak menduga-duga saya. Bisa saja suatu ketika menjengkelkan. Iyalah. Siapa bilang? Di antara kami hamba-hamba Tuhan ini bisakah terjadi menjengkel? Ada. Itu harus diakui. Tapi apakah itu membuat saya harus undur? Setialah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Yesus memerintahkan kita, jangan kamu melihat orang lain. Akulah yang kamu lihat, aku yang mati di kayu salib untuk menyelesaikan semua hutang-hutang dosamu. Sampai aku mati di kayu salib, aku berkata kepadamu, setialah. Setialah. Sakit hatimu, keberatan-keberatanmu, kesulitan-kesulitanmu. Tuhan katakan, aku tampung semua itu di dalam kuukur semua itu di dalam air matamu itu, jadi ditampung. Itu hanya simbolis saja lah ya. Artinya Tuhan Yesus mengerti beratnya hidupmu itu, susahnya kamu dibuat orang-orang lain. Tahukah? Tahu. Hari ini katakan, kita ingin orang yang seperti itu. Kita ingin membentuk itu. Lihat, seorang prajurit tidak mempersoalkan persoalan-persoalan dirinya. Asalkan apa? Komandannya itu disenangkan. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau kita ini masih terus mempersoalkan, aku pun belum punya, aku pun belum ada ini, aku pun ini, masih banyak penderitaanku. Maka kapanpun ibu-ibu tidak akan pernah menyenangkan komandanmu. Komandan kita adalah Kristus. Kalau dia sudah berjanji seperti yang saya katakan tadi, aku ingat semua pengorbananmu, aku ingat semua air matamu. Maka katakan, setialah. Setialah di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali ini, setia. Karena ini sudah pernah saya katakan kata setia ini. Coba kita tulus. Apa ini? Sebenarnya dia itu ngantuk loh. Tapi rupanya ada kacamata ini yang modelnya dibuat di kacamata itu menjadi seperti melek ya kan. Sebenarnya inilah aslinya. Jadi setelah dibuat kacamata ini seperti dia memperhatikan gurunya. Ini di sekolah, di luar kayaknya ini. Apa arti tulus? Saya melihat dari bahasa aslinya tadi. Maka dikatakan di sana tidak bercampur. Tidak apa lagi? Tidak ada sesuatu yang merusak. Tidak ada sesuatu yang membuat dia merusak tujuan itu. Itu tulus. Jadi kita akan membentuk kader-kader yang tulus. Amin. Jadi tidak ada kepura-puraan. Kalau ke pemuda saya katakan, siapa yang datang ke kebaktian ini karena lihat-lihat cewek? Kata ada yang bilang begitu. Kalau siswa semalam saya, siapa yang datang ke ibadah ini karena dia masih dipaksa-paksa mamanya? Mereka diam. Ya itulah kelasnya ya. Kalau pemuda-pemuda barangkali karena melihat cewek. Bisa nggak tulus datang ke sini karena melihat cewek? Bisa juga sih. Tapi harus disambung. Karena dia ingin membentuk keluarganya nanti yang sepadan, yang sehati, yang sama-sama ingin melayani Tuhan. Iya kan? Benar nggak? Benar lah. Kalau saya salah, misalnya agak-agak perlu juga kita
memuji istri ya kan. Salahlah saya memilih. Saya pergi ke penginjilan. Setiap dulu masih mau saya. Misalnya ada buah di situ saya beli. Udah puluhan tahun ini nggak pernah lagi. Apa yang saya bawa? Tanyalah dia. Baju kotor. Iya, tanya dia. Baju kotor. Oleh, ayah apa-apanya ini? Dia datang baju kotor aja, entah apapun. Bukannya tambah uangnya kan nggak ada. Dari penginjilan kita, uang kita pun keluar. Saya mau contoh, saya beritahu itu kepada adik. Boleh. Tapi kalau kamu hanya datang, hanya mau cari-cari pacar di sini, itu tidak tulus. Kamu punya motivasi yang salah. Hari ini kamu datang di sini adalah karena Tuhan, karena mau melayani Tuhan, karena mau menyenangkan Tuhan. Kalau tidak, kita akan kecewa. Banyak sekali yang akan mengecewakan kita. Baik seperti yang saya katakan tadi, orang di kiri kanan kita, para pengurus kita pun. Yang notabene sudah agak-agak lebih banyak pembinaannya. Bisa saja suatu saat, saya tidak sedang menuduhkan sekarang, tapi suatu saat bisa saja mengecewakan kita. Para hamba Tuhan bisa saja mengecewakan kita. Dan itu membuat kita apa? Tidak benar menyembah Tuhan. Karena ada sesuatu yang belum pas, yang belum tulus. Mengapa datang di sini? Aku mau belajar dari Tuhanku. Aku mau menyenangkan hati Tuhanku. Itulah yang tulus. Ada lagi yang seperti ini. Serigala itu berbulu domba, pakai topeng. Tak ada di sini. Yang pertama tadi yang kemungkinan pura-pura tadi ya kan. Kalau ini ya sudah membahayakan. Ini pun tidak tulus. Ada maksud-maksud jahatnya. Ada maksud-maksud yang lain. Ikut di dalam pelayanan, ikut di dalam kor, ikut di dalam apapun. Rupanya ada maksudnya untuk membuat kesusahan. Itu adalah sesuatu yang tidak tulus. Maka disebut di sini seorang prajurit tidak mementingkan dirinya. Yang penting apa katanya? Penghidupan. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tulus kepada komandannya. Aku sudah diselamatkan Yesus. Untukku Yesus telah mati. Yesus yang mati itu memesankan kepadaku supaya aku berbuat bagi dia. Pernah saya ceritakan itu, ada dua orang kembar identik. Yang satu itu menjadi hakim, yang satu itu justru menjadi penjahat. Susah sekali orang membedakan di antara mereka berdua. Suatu ketika divonislah adiknya kebetulan yang jahat. Adiknya ini divonis, kamu hukum mati besok. Saya tahu bagaimana mungkin peradilan di sana seperti itu, hakim bisa jalan-jalan ke tempat penjara itu. Dibukalah penjara itu dan mereka pun bertukar pakaian. Si adik itu keluar dan si abangan itu akhirnya masuk. Tahukah kita bisa menafsir, meramal siapa yang besok akan mati? Abang yang profesinya sebagai apa itu? Hakim itu. Si adik, si jahat itu sudah dikeluarkan. Yang jadi mati adalah siapa? Abangnya yang baik, yang hakim. Tapi karena adikku, aku mau adikku ini selamat, biarlah aku mati supaya dia punya kesempatan untuk bertobat. Nah, saat itu abangnya mengingatkan. Mungkin dia lupa ada sesuatu yang kepingin sekali dia makan sebelum mati. Nanti ambilkan uang abang dia di rumah, tolong belikan apalah. Kita buat aja lah nasi goreng, nasi goreng spesial ya gitu. Atau enggak disebutnya nasi goreng spesial. Kalau saya sebagai adian itu, nasi goreng spesial lah saya beli, iya kan? Benar gak? Tapi cerita itu menceritakan, apaan? Enak aja loh nyuruh-nyuruh saya. Yang baru saja diselamatkan. Adakah pernah itu terjadi dalam diri kita? Jangan-jangan ya. Aku mati bagimu, aku berkorban bagimu. Bukan hanya begitu saja matinya, di kayu salib lagi.
Itu Yesus mati sampai, itu kitab Filipi pasal 2. Mengapa kata sampai? Ada banyak cara orang mati, tetapi Yesus harus mati di kayu salib. Dengan cara bagaimana? Mengerikan sekali. Itu maksudnya, sadis sekali. Lalu Yesus katakan, setialah ya. Apa yang bisa kamu perbuat, itu kok yang kamu perbuat. Enggak dituntut yang lain. Berbuatlah. Itulah tema kita kali ini. Tulus. Jadi harus ada hal ini. Itu apa? Tulus dan setia, atau setia dan tulus. Tapi urutannya menurut tema kita ini apa? Tulus dan setia. Itu aja. Nanti supaya jangan salah hafal. Oh, pertama-tama kita perlu membentuk kader. Ingat tadi ya, saya memerintahkan kepada Ito memerintahkan kepada Itonomi dan seterusnya. Diajarkanlah itu. Rupanya perlu pengkaderan. Orang yang dikader ini perlu memiliki dua hal. Yang pertama karakter. Karakter itu apa? Tulus dan setia. Sekarang kita masuk kepada kemampuan dan pengetahuan yang luas. Pertama-tama orang yang mampu dan banyak pengetahuan luas tapi tidak tulus dan ikhlas. Ini bahaya loh, bahaya. Orang yang pinter menjadi penjahat itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Jadi kedua hal ini yaitu tulus dan setia itu sangat-sangat penting. Namun kalau kita memperhatikan ini, coba perhatikan ayat 5. Coba kita baca ayat 5. Tiga ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menuruti peraturan-peraturan olahraga. Peraturan-peraturan olahraga ini setelah saya periksa bukan hanya nggak boleh offside misalnya bola, misalnya sebelum kata pistolnya untuk pelari belum bisa, bukan hanya itu, tetapi mempersiapkan diri supaya apa? Boleh melewati rintangan-rintangan dalam olahraga. Boleh melewati semua. Jadi ini sama saja. Dia punya pengetahuan, dia punya kemampuan, dia punya skill. Itulah olahragawan. Olahragawan yang jago itu kira-kira apa? Langsung jadi enggak? Kami kadang di rumah, waktu Messi sama Ronaldo masih di Spanyol. Kalau saya dengan yang paling kecil Real Madrid. Kalau mereka kayaknya karena Messi itu Barcelona. Oh itu bersaing dulu. Mau Messi itu ya luar biasa ya. Tapi memang dia sudah punya bakat. Nah, itulah deskripsi tentang mereka berdua. Ronaldo itu memang karena latihan. Sebelum orang masuk ke lapangan dia udah latihan katanya. Selesai latihan masih di latihan. Dia menjaga kebugaran tubuhnya luar biasa sekali. Itulah olahragawan. Ya? Gimana cara melayani orang stres? Ada ilmunya. Mau nggak belajar? Gimana caranya menginjil yang begini? Ada ilmunya. Bahkan non-Kristen pun ada ilmunya yang perlu kita pelajari. Aku udah mulai, aku disuruh berkhotbah di sektor kami. Ada ilmunya. Seorang olahragawan harus melatih tubuhnya. Paulus katakan itu di dalam, walaupun dia hanya, tapi begitulah dia katakan. Seorang olahragawan terus melatih tubuhnya memang untuk hal yang jasmani. Tetapi aku melatih secara rohani. Memang seorang olahragawan itu harus berlatih. Sehingga memiliki apa? Masuk lagi. Sehingga apa? Memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan untuk melakukan. Saya sering ditanya, gimana melayani orang-orang yang ini, bahkan yang depresi pun, pada tahap-tahap tertentu kita bisa layani. Saya beberapa kali melayani di sini dan puji Tuhan berhasil. Apakah itu tidak ada ilmu? Ada. Yang ianya kita harus belajar.
Maka apa yang mau saya katakan di Bu Lydia ini? Bu Lydia, marilah ibu-ibu masuk kelompok-kelompok kecil dulu ya. Untuk mengerti dulu prinsip-prinsip firman Tuhan. Mau masuk di dalam pelatihan-pelatihan. Sebentar lagi para pekerja setelah selesai ini, kami akan training berkhotbah di atas. Oh, bagus juga itu ya kan. Nah, apa yang sudah kita dapat, kita ajarkan. Tapi bukan hanya tahu banyak kemampuan, iya kan? Tahu tapi nggak dilakukannya, apa gunanya? Iya loh, saya selalu bilang itu di sini, di mana? Ini latihan penginjilan kita, latihan belajar firman Tuhan. Saya mengajarkan bagaimana ada sih toolsnya menggunakan bahasa aslinya dari Yunani dan Ibrani di sini. Saya ajarkan. Jangan udah pada lupa lagi yang saya ajarkan ini, saya pikir. Iya. Karena apa? Tidak digunakan. Jadi ini memiliki pengetahuan luas penting, tapi melakukan itu tidak kalah penting. Ya. Marilah kita berlatih. Marilah kita mau dilatih. Mana ini ya? Susah kali mendidik anak-anak remaja ini. Boleh belajarlah. Belajar. Opung-opung juga. Terus satu rumus terus kan. Untuk membina cucunya. Pokoknya dari dulu sampai sekarang itu aja terus rumusnya. Karena dulu berhasil. Apa itu? Repeti terus. Terus menerus. Holanido nih boto. Nah, bagaimana kalau kita pelajari itu rupanya? Bagaimana orang yang belum percaya supaya tertarik? Ada rumusnya. Jadi tahun ini kita harapkan kita banyak berlatih. Ibu-ibu bisa aja seperti santai, tapi sudah menyentuh hatinya untuk datang kepada Kristus. Oh, itu banyak sekali saya lihat seperti itu. Tidak begitu ekspresif sekali, tapi tepat dia. Kena teman-temannya ini. Ada ibu-ibu yang gak pintar-pintar kali, tapi dia sudah mulai, aku harus berbuat ini kepada dia, supaya dia datang. Datang aja dulu kan udah. Target kita mau mendatangkan 60, itu udah ada dulu. Tapi bagaimana pergi menginjili? Misalnya ada tetangga kita, udah mulai bertanya ini. Muslim pula, tanya kita. Yang mana ya rupanya keselamatan dalam Kristen itu? Gak tahu-tahu juga aku itu. Ini kan kesempatan. Tapi bisa gak tahu kalau gak dipelajari. Sering sekali kita, pengalamanmu itu aja lah ceritakan. Menurut saya masih kurang. Karena pengalaman kita itu sangat spesifik. Ada saatnya kita waktu itu hanya dengar bahwa Yesus itu dilahirkan oleh seorang ibu dan merelakan anaknya. Datang dia kepada Kristus. Kita udah diajari pun banyak. Jadi pengalaman kita itu bisa salah satu. Tapi berlatih untuk menceritakan Yesus itu harus kita lakukan. Memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Maka tahun ini di samping ini pengetahuan yang luas, ini biasanya akademisi nih. Pintar dia secara teoritis, jago dia. Makanya orang-orang ekonom itu adalah orang yang menguasai ilmu ekonomi. Belum tentu bisa menjadi pelaku ekonomi. Jangan salah ibu-ibu. Iya, berbisnis dia rugi aja terus. Antara itu, maka dulu di negara kita ini ada dua kan. Ada yang menjadi misalnya D3 itu diperuntukkan untuk melakukan. Jadi yang ilmu-ilmu terapan namanya, bisa diterapkan. Kalau di teologi itu praktika. Jadi ada 3. Historika kita abaikan. Itu biblikal, itu lalu ada namanya praktika. Sistematika itu yang dikatakan Pak Tobing. Kita ini harus tahu mana ada dalam Alkitabmu Yesus itu mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Harus tahu Kristologi, harus tahu Kristologi.
Itu namanya sistematika. Jadi ada nanti historika itu enggak kita pelajari, tetapi biblika kita belajar dari bahasa aslinya dengan kemampuan itu. Sistematika itu yang ditekankan Pak Tobing waktu kita awal kebaktian awal tahun itu. Jangan ada lagi di antara kita yang gagok menjawab itu. Buktikan. Itu sistematika. Tetapi ini kemampuan untuk melakukan ini, itulah praktika. Praktika itu bisa melayani yang kerasukan, bisa melayani orang yang stres, bisa melakukan penginjilan ke daerah-daerah yang tidak semuanya orang Kristen. Sebenarnya semua bisa kita. Nah, apakah semua itu harus kita latih semua? Nampaknya ibu-ibu sudah mulai menspesifikkan diri. Aku enggak lah. Tapi kalau ada orang yang bermasalah dalam hidupnya, dalam keluarganya, nanti dia datang kepada saya harus bisa memberikan aku akan memberikan saran-saran yang tepat. Tapi harus tahu, jangan kasih saran aja justru semakin stres dia. Ya kan? Ada orang yang stres, aduh gelisah aja aku. Orang jawab kita tahu, jangan gelisah kau, jangan gelisah. Itu masalah dia. Ngerti maksud saya? Masalah dia di itu. Gelisah dia. Jangan kau gelisah, lawan gelisah. Enggak bisa dilawan, sekiranya bisa dilawan ngapain dia tanya-tanya ibu ya, karena enggak bisa. Tahu, contoh kecil aja supaya ibu-ibu tahu maksudnya. Kita harus bersaat teduh ya, bersaat teduh. Tanya lagi dia, sudah saat teduh enggak bisa. Kenapa? Susah bangunnya kak. Makanya cepat bangun. Itu masalahnya. Besok lagi, makanya cepat bangun. Makanya jangan malas. Makanya rajin belajar. Itu aja. Bagaimana supaya rajin belajar? Bagaimana supaya jangan malas? Bagaimana supaya cepat bangun? Contoh. Mulai dari apa? Kenapa kau lama bangun? Tidurnya lama ya? Iya, susah tidur. Oh, nanti olahraga kau sore-sore ya. Jadi jam 10 kau udah ngantuk. Itu contoh, belum tentu berhasil. Tapi itu sudah ada jalan keluar daripada jangan malas. Nggak ada itu. Apa jangan malas? Iya, aku mau nggak malas. Makanya jangan malas. Ibu ulang lagi. Ngerti ya? Ngerti, udah mulai mengerti maksudnya. Mana itu kemampuan untuk melakukan. Oh iya, mungkin kau suka minum kopi kalau apa ya yang mengandung merangsang terus. Nah, kafein ya, jangan ya. Udah mulai. Iya, aku udah mulai coba itu olahraga, tapi tetapnya memang tidurku udah jam 10, tetapi bangunnya jam 8 juga. Bahasa naik. Oh, ada lagi satu lagi. Beli jam beker ya. Bisa mengerti maksudnya, bedanya. Jangan malas, bangun kau pagi-pagi. Dengan coba bandingkan dengan beli nanti jam beker ya, buat di sini. Udah ku buat jam beker, kau dengarnya aku dengar, tapi ku matikan lagi. Ada lagi caranya. Mungkin jangan 1 jam bekermu ya, 2 atau 3 ya. Ngerti maksud saya? Saya tidak sedang mengajarkan cara membangunkan, tetapi saya hanya ingin mempertunjuk harus ada caranya. Jangan bilang, makanya bangun cepat. Masalahku di situ, nggak bisa aku bangun cepat. Itulah sebabnya bangun cepat. Ibu hanya mengulangi pertanyaan. Sekarang hampir semua sudah ada ilmunya. Mengajari remaja, mendekati remaja, berbicara kepada orang yang tua, berbicara kepada ini. Bagaimana dengan ini? Bisa semua dilatih. Jadi tahun ini kita masuk di dalam hal itu. Terakhir, apa katanya? Sehingga efektif dalam, coba kita baca itu ayat yang ke-6, 3 ya. Memang harus ada hasilnya. Efektifnya pelayanan kita itu dengan adanya kader yang apa? Tulus dan setia serta
Memiliki kemampuan atau pengetahuan yang luas itu penting. Jangan kita ini mentok di satu tempat sehingga kita kata kalian hanya Alkitab itu aja. Enggak, kita memiliki wawasan yang luas kan, makanya suka membaca. Tapi nggak hanya memiliki wawasan yang luas, mampu mengeksekusi, mampu memberikan jalan keluar seperti itu. Jangan minum kopi ya, tidur kau olahraga kau sore-sore ya, buang jam beker ya, apalagi kira-kira. Oh kira-kira ini. Harus mampu, itulah mempunyai kemampuan untuk melakukan. Lalu dikatakan di sini, seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Jadi harus efektif dia. Oke, kita rangkai dulu. Oh, tema kita tahun ini kita ingin membentuk kader karena memang yang Paulus mengingatkan Timotius mengingatkan orang yang cakap mengajar, orang yang cakap mengajar ini akan mengajarkan lagi nanti, dan pesan yang dikatakan oleh Paulus kepada berikutnya itu maka terus menerus ada pengkaderan. Kader yang efektif itu ada dua, berkarakter dan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Sekarang saya akan tutup dulu ini, kayaknya udah harus bisa lah. Oke. Apa tema kita? Jangan persis kata-kata itu. Coba kata-kata saya. Oh, tahun ini kami akan membuat pengkaderan supaya mereka jago. Nah, kata jago dengan efektif kan? Boleh, nggak apa-apa itu. Supaya jago mereka melayani. Apa yang mereka perlukan? Dua hal. Mereka punya karakter, nggak usah dulu tulis setianya itu, nggak apa-apa. Punya karakter dan punya kemampuan. Jadi tahun ini kami akan melatih banyak kader untuk melakukan tugas ini. Itulah gaya saya. Ada kira-kira kalau itu? Coba. Kan udah kan? Tapi kan itu kan udah bisa. Oh, karakter itu tulus ikhlas. Dia punya kemampuan untuk melakukan. Ibu notaris. Dengan kata-kata sendiri aja. Saya ingin meyakinkan bahwa udah tahu apa tema kita ini. Nanti yang diam terus pokoknya tahu nggak apa-apa juga kan? Tapi kan udah ngerti. Oh kami tapi coba ibu. Coba kata-kata sendiri, jangan dulu membentuk. Oh rupanya kami di EPDPA ini ingin supaya para pelayannya efektif. Jadi diperlukan pelatihan-pelatihan untuk pengkaderan itu bisa. Pelatihan-pelatihan sehingga mereka baik-baik, jujur, setia, dan jago-jago melakukan. Itu kan jauh lebih pas itu. Ya coba kira-kira gitu. Kan udah jelas mengerti ibu ini. Dari kata-kata itu kan udah semua. Jangan tunduk-tunduk, yang tunduk-tunduk yang saya suruh. Oke, satu lagi di sebelah sini. Kak Laura. Nggak boleh senyum, harus jawab. Oke, kan? Jadi melatih itu mengganti kata pengkaderan itu, enggak apa-apa. Tetapi ada usaha untuk meneruskan kepada orang-orang yang lain. Kan melatih itu kan berarti ada pelatih, trainer kepada orang yang di training. Itu adalah proses pengkaderan itu. Udah pas. Satu lagi dari kiri saya yang dengan rela hati. Dari kanan saya.
Tunjuklah, nggak ada yang rela. Enggak lah, yang rela aja. Ada di antara ibu-ibu? Oh boleh, boleh. Oke, iya. Mantap. Iya, iya, iya. Kukira mau terus. Hanya menanya itu ya. Berarti jawab saya tinggal iya ya kan? Nah, berarti masih ada lah satu lagi. Cancela dulu. Yes, tugas saya sudah selesai, kayaknya udah. Itulah. Nggak lebih dari situ, itu dia. Jadi tahun ini kita akan ada pelatihan-pelatihan, itulah kaderisasi, meneruskan kepada orang lain. Kaderisasi itu biasanya dari yang lebih tua, tetapi di kita ini bisa saja tidak, sesama seumur pun, tetapi orang yang lebih lama mengkomunikasikannya kepada yang lain. Nah, sehingga nanti bagaimana itu? Baik transfer ilmu pengetahuan, baik itu transfer gaya hidup, supaya mereka setia, ya. Akan ada pelatihan-pelatihan, dengan demikianlah kita harapkan seperti yang dikatakan oleh Paulus ini, ya, kepada Timotius ini, nanti petani yang bekerja keras itu akan menerima hasil. Jadi pelayanan kita akan efektif kalau terjadi pengkaderan yang demikian. Pengkaderan yang bagaimana? Membentuk orang yang berkarakter, membuat orang semakin tahu dan mampu melakukan. Ada pertanyaan? Nah, pertanyaan saya, sudah kira-kira mengerti lah ya. Jadi ini 6 bulan lagi pun ditanya orang, pasti ibu tahu. Kalau sudah mengerti, oh gitu, ya kan? Tapi suruh hafal itu, bisa seminggu ini ibu hafal, nanti bulan depan nggak tahu lagi. Pokoknya kita tahun ini akan melakukan itu. Mari kita berdoa. Kami